Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofan Nazarudin dari Prodi Informasi NIM 230201579. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang linear regression atau forecasting, yaitu forecasting menggunakan algoritma linear regression. Langsung saja kita ke pengertian forecasting dan linear regression. Pengertian Forecasting adalah proses memperkirakan nilai atau kondisi di masa depan berdasarkan data historis. Digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan pola dan tren masa lalu. Lalu kita ke linear regression. Linear regression adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Model ini mencari garis terbaik yang mewakili hubungan antar variabel. Lalu kita ke konsep dasar model kepersamaan linear regression. Yang pertama, Y adalah nilai yang diprediksi, lalu X adalah variabel bebas atau waktu, dan B adalah arah dan besar perubahan atau tren. Lalu linear regression untuk forecasting. Dalam forecasting, X biasanya berupa waktu atau periode ke N. Model mempelajari tren historis, lalu memproyeksikannya ke masa depan. Cocok untuk data dengan pola linear dan tren yang relatif stabil. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dan kekurangan dari linear regression yaitu yang pertama, kelebihan sederhana, cepat, dan mudah dipahami. Lalu yang kekurangannya, tidak menangani non-linear, musiman, dan sensitif terhadap outlier. Lalu kesimpulannya dari linear regression adalah metode forecasting dasar efektif untuk prediksi sederhana berbasis tren. Perlu evaluasi error dan pemahaman karakteristik data. Untuk penjelasannya atau pengertiannya sudah lanjut kita ke Excel. Yang pertama, kita akan menghitung penjualan buku dari periode bulan Januari sampai ke bulan Juli, tapi yang dihitung hanya bulan Juli. Ini yang ada warnanya abu-abu. Yang pertama, X kuadrat. Yang pertama kita masukkan X kuadrat dari sini, periode X kuadrat sama dengan periode waktu bulan Januari dikuadratkan, lalu setelah itu enter dan kita drop sampai ke bulan Juni. Dan yang Y kuadrat ini juga sama, langkah-langkahnya kurang lebih juga seperti itu. Kita tapi menghitung dari penjualan buku dari bulan Januari. Rumusnya C sama dengan penjualan buku pada bulan Januari lalu dikuadratkan, dan setelah itu enter lalu drop sampai bulan Juni. Lalu ke yang X, Y itu kita menghitung penjualan buku bulan Januari kita menghitung periode pada bulan Januari dikalikan penjualan buku pada bulan Januari. Setelah itu kita enter dan lanjut kita drop sampai bulan Juni. Lalu kita akan menghitung intercept atau A. Intercept ini rumusnya penjualan buku dikali ini dulu. Sebelumnya itu kita menghitung yang ini sama dengan sum, lalu kita ke ini periode pada bulan Januari, langsung kita drop sampai ke bulan Juni dan hasilnya 21. Dan setelah itu langsung kita
drop sampai ke sini dan menghitung intercept. Intercept rumusnya ini, jumlah dari total penjualan buku dikali X kuadrat, jumlah X kuadrat, lalu dikurangi jumlah periode, lalu dibagi 6 itu dari sini, dari bulan Januari sampai bulan Juni, lalu dikali X kuadrat, jumlah X kuadrat, dan dikurangi jumlah periode X yang dikuadratkan. Langsung kita enter dan kita lihat di sini hasilnya 107. Lalu kita menghitung koefisien atau B, yaitu 6 dari sini tadi, bulan Januari sampai bulan Juni. Lalu dikalikan ini jumlah XY, lalu dikurangi jumlah periode X, tutup kurung, kurangi jumlah periode X, lalu dikalikan lagi dengan jumlah penjualan buku dan dibagi 6 ini, bulan Januari sampai bulan Juni ini, dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah periode yang dikuadratkan, hasilnya. Lalu bagaimana menghitung ininya? Ini langsung saja kita ke data dan data analysis. Sebelumnya kadang data analysis tidak muncul di bagian ini. Bagaimana langkahnya menampilkan ini? Yaitu pergi ke opsi add in, dan ini analisis toolpath kita jalankan, dan centang untuk analisis toolpath, lalu oke. Berhubung di sini saya akan langsung saja. Ini kita mencari regression. Nah, ini regression. Oke. Ini untuk input Y range dan X range. Kita masukkan yang ini sampai bulan Juni sampai 6. Lalu yang X, maaf. Ini dari penjualan buku sampai sini, sampai bulan Juni. Lalu yang X, periode 1 sampai di sini sampai 6. Lalu kita ke di sini saja. Lalu oke. Maaf. Di sini saya sudah. Nah, ini. Langsung saja kita ke Rapid Miner. Yang pertama kita cari set roll. Maaf.
kita masukkan datanya dulu. Kurang lebihnya datanya seperti ini. Yang penjualan buku ini kita ganti role-nya menjadi label. Oke, finish. Lalu yang kedua, nah seperti ini. Kurang lebihnya tadi data yang pertama seperti ini. Periode sampai 6, penjualan buku sampai 90. Diambilkan dari sini sampai sini. Dan yang kedua, data yang kedua hanya seperti ini, periode dan 7. Karena di sini akan memperkirakan bulan Juli, jadi sampai 7. Langsung kita ke set roll. Kita add list. Ini langsung kita masukkan ke sini. Dan targetnya ini label apply. Lalu kita ke linear regression. Lalu ke apply model. Ini yang kedua disambungkan ke yang bawah, dan ini disambungkan yang atas. Nah, langsung saja kita run.
Nah, ini coefficient. Ini koefisiennya 13.714. Koefisien. Nah, 13,714. Dan interceptnya 107. Ini. Lalu standar errornya juga ada. Yang ini 0,350. Ini 0,349. Ini 0,349. Dan yang satunya 1,363. 1,36. Nah, tuh 1,3627. 1,3627. Dan kurang lebihnya seperti itu. Ini prediksi penjualan buku 203. Nah, ini prediksi penjualan bukunya adalah 203. Dan pada periode ke-7. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.